Gamers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Liverpool segera ajukan tawaran perdana untuk Rodrigo de Paul. Gosip ketertarikan Liverpool terhadap Rodrigo de Paul nampaknya bukan isapan jempol belaka. Manajemen Liverpool sudah mulai membuka pembicaraan dengan manajemen Udinese terkait transfer de Paul. Pihak Liverpool diberitakan ingin segera mengamankan jasa pemain asal Argentina itu. Mereka kabarnya akan melepaskan tawaran sebesar 26 juta pound sterling untuk sang gelandang. Liverpool berharap tawaran mereka itu bisa diterima oleh manajemen Udinese. Kacau, Schalke bikin rekor usai pecat pelatihnya lagi. Kekacauan di tubuh Schalke belum selesai juga dan pelatihnya kembali jadi korban. Kali ini giliran Christian Gross yang harus didepak karena performa buruk klub. Tak cuma Gross dan asistennya yang kehilangan pekerjaan, beberapa staf pelatih serta petinggi Schalke juga ada yang dipecat. Usai pemecatan ini, Schalke menorehkan rekor sebagai klub Jerman pertama dengan 5 pelatih berbeda di satu musim yang sama. AC Milan tanpa Zlatan Ibrahimovic saat hadapi Manchester United. Yakin menang? Hal buruk tengah dirasakan AC Milan di mana pemain andalannya yakni Zlatan Ibrahimovic dikabarkan mengalami cedera yang cukup parah. Gara-gara cedera tersebut, Ibrahimovic pun dirumorkan harus beristirahat selama 10 hari. Waktu istirahat 10 hari itu membuat Ibrahimovic harus absen di 4 laga Milan. Salah satunya saat Rossoneri melawan Manchester United. Apakah tanpa Ibrahimovic, Milan sanggup menang atas United? Jawabannya akan terjawab pada Jumat 12 Maret 2021 mendatang. Pemilik Inter Milan bubarkan klubnya di China. Inter Milan harus ekstra waspada terkait keberlangsungan klub tersebut, sebab pemiliknya Suning Group baru saja membubarkan klubnya di Liga China, Jiangsu Suning. Dikabarkan Football Italia, pembubaran Jiangsu Suning hanya berjarak 108 hari setelah mereka menjuarai Liga Super China November lalu dengan mengalahkan Guangzhou Evergrande di final. Tak cuma tim utama, tetapi Suning juga membubarkan tim sepak bola wanita dan akademinya. Pandemi virus corona disebut sudah membuat keuangan Suning Group menjadi carut-marut, sehingga memutuskan fokus di usaha utamanya, yakni bisnis retail ketimbang non-retail. Ini Inter terancam dijual karena mengalami krisis keuangan. Dompet tipis, Real Madrid cuma bisa jadi pengagum Mohamed Salah. Real Madrid merupakan salah satu klub yang cukup santer diisukan tertarik memboyong winger Liverpool Mohamed Salah. Menurut mantan presiden Real Madrid, Ramon Calderon, itu bukanlah hal yang mengejutkan karena Salah merupakan pemain top. Calderon menilai Salah adalah pemain yang dibutuhkan oleh Los Blancos saat ini. Kendati demikian, Calderon sadar bahwa merekrut Salah bukanlah perkara mudah. Mengingat Salah merupakan sosok penting di Liverpool, maka ia yakin kalau The Reds membandrolnya dengan harga selangit. Sedangkan saat ini, Madrid tidak dalam kondisi keuangan yang bagus. Bartomeu diciduk polisi terkait skandal Barçagate Barcelona. Kantor Barcelona digeledah kepolisian. Penggeledahan terkait skandal Barçagate di klub raksasa Liga Spanyol itu. Selain menggeledah, kepolisian lokal kabarnya juga sudah melakukan penangkapan kepada mereka yang dianggap terlibat. Dan salah satu yang diciduk adalah Bartomeu, ex-presiden Barcelona sendiri. Barçagate sendiri adalah skandal di mana klub menggandeng konsultan media i3 Ventures. Tujuannya, selain meningkatkan citra klub di media sosial, jasa konsultan itu dipakai untuk menyerang pihak-pihak yang tak sejalan dengan presiden klub saat itu, Josep Maria Bartomeu. Deretan dosa Bartomeu di Barcelona termasuk bohongi Lionel Messi. Josep Maria Bartomeu kembali membuat geger. Kali ini, ex-presiden Barcelona itu ditangkap kepolisian Catalunya
bersama 3 orang lainnya terkait penyelidikan skandal Barçagate. Barçagate memang menghebohkan, tetapi yang paling diingat penggemar adalah dosa Josep Maria Bartomeu terhadap pemain pujaan mereka, Lionel Messi. La Pulga terang-terangan menuding Bartomeu berbohong dan tidak memenuhi janji. Dosa lainnya adalah perekrutan pemain yang buruk. Antoine Griezmann, Philippe Coutinho, dan Dembele adalah segelintir pemain yang didatangkan Barcelona dengan harga selangit pada era Bartomeu. Namun ketiganya gagal menunjukkan penampilan ciamik. Real Madrid versus Real Sociedad, Los Blancos gagal raih poin penuh. Bermain di Stadion Alfredo Di Stéfano, Real Madrid menguasai jalannya pertandingan. Namun tak ada gol yang tercipta di babak pertama. Tim tamu mampu mencetak gol terlebih dahulu di menit ke-55 lewat aksi Porto. With the cross, Porto at the far post. Oh, what a header! What a header from Porto! Vinicius berhasil menyelamatkan Madrid dari kekalahan berkat golnya di menit ke-89. From Valverde, and it's a chance for Vinicius. And he's got the goal on his 100. Skor imbang 1-1 pun menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini, Madrid mengkoleksi 53 poin dan bertengger di peringkat ketiga, sedangkan Sociedad berada di peringkat kelima dengan raihan 42 poin. Everton menang tipis atas Southampton. Bermain di Goodison Park, Everton mampu unggul cepat di menit ke-9 lewat aksi Richarlison. Control, brilliant layoff for Richarlison. 1-0 Everton. How about that? Setelah gol tersebut, kedua tim bermain terbuka, namun tak ada gol di sisa laga. Skor 1-0 untuk kemenangan Everton menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini, Everton masih berada di peringkat ke-7 dengan raihan 43 poin, sedangkan Southampton tertahan di peringkat ke-14 dengan raihan 30 poin. Dua kali cium tiang gawang, Real Madrid masuk jajaran tim sial. Karena tiang gawang, Real Madrid masuk jajaran tim tersial di benua Eropa. Madrid dibilang kurang beruntung saat bersua Real Sociedad. Pasalnya, tembakan mereka 2 kali mengenai tiang. Momen pertama terjadi pada menit ke-15 dari sundulan Isco. 8 menit berselang, giliran sepakan Lucas Vázquez yang menghantam tiang. Jika ditotal sepanjang musim ini, Madrid sudah 16 kali gagal mendapatkan gol gara-gara tiang atau mister gawang. Jumlah tersebut menjadikan Madrid sebagai satu dari 5 tim di 5 liga top Eropa yang tembakannya paling sering mencium tiang. Mereka sejajar dengan AC Milan dan juga West Ham United. Liverpool terancam tanpa Mohamed Salah di awal musim 2021-2022. Kabar buruk menghampiri klub raksasa Inggris, Liverpool. Besar kemungkinan kalau mereka tak akan diperkuat oleh sang bintang, Mohamed Salah, pada pembukaan musim 2021-2022 mendatang. Kabar buruk ini datang bersamaan dengan pernyataan dari pelatih timnas Mesir U23, Shawki Garib. Ia mengungkapkan kalau Mohamed Salah akan menjadi pilar skuad timnas untuk tampil di ajang Olimpiade pada musim panas nanti. Masalahnya, Olimpiade digelar mulai tanggal 23 Juli hingga 8 Agustus 2021. Premier League digelar pada tanggal 7 Agustus dan karenanya, Mo Salah terancam tak bisa ikut persiapan pramusim serta laga perdana Liverpool di musim 2020-2021. Guardiola konfirmasi Eric Garcia bakal tinggalkan Manchester City untuk Barcelona. Bos Manchester City Josep Guardiola akhirnya membenarkan bahwa salah satu backnya Eric Garcia bakal meninggalkan klub di akhir musim nanti. Garcia akan bergabung dengan Barcelona, klub impiannya. Garcia sendiri merupakan jebolan La Masia, akademi sepak bola terbaik milik Barca. Dia meninggalkan Barca tahun 2017 dan menjalani debutnya di Premier League tahun 2018. Dia akan bermain di Barcelona dan dia bukanlah pemain rata-rata. Dia adalah pemain top. Dia tidak dipilih dalam 2 pertandingan terakhir dan itu pun menghancurkan hati saya, sambung Pep. Karena itulah sulit bagi semua manajer ketika Anda harus mengelola skuad. Anda tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya, tutupnya. Nicolas Pepe sukses membuat legenda Arsenal ini jilat ludah sendiri.
Belakangan, performa Nicolas Pepe di Arsenal menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan. Saking apiknya, pria berkebangsaan Pantai Gading tersebut membuat orang yang mengkritiknya jadi menjilat ludah sendiri. Peningkatan performa tersebut sampai membuat pandit yang kerap mengkritiknya secara pedas jadi menjilat ludah sendiri. Salah satunya adalah legenda Arsenal Tony Adams. Di tahun 2020, ia berkata kalau Pepe adalah pembelian yang sia-sia. Beberapa bulan berselang, Tony Adams mengubah opininya itu soal Pepe. Dari dulunya, dilabeli pembelian sia-sia menjadi pemain penting buat Arsenal di musim depan. Manchester United era Solskjaer lebih baik ketimbang era Mourinho. Mantan kapten Manchester United, Gary Neville, menilai bahwa The Red Devils era Ole Gunnar Solskjaer lebih baik ketimbang saat era Jose Mourinho. Gary Neville mengaku terkesima dengan performa Manchester United di Liga Inggris musim 2020-2021. MU baru saja memperpanjang rekor 20 pertandingan tak terkalahkan di partai tandang di musim ini. Rekor itu ditorehkan kala Manchester United melawan Chelsea dalam laga pekan ke-26 Minggu 28 Februari. Neville juga yakin Manchester United era Solskjaer dapat memenangkan trofi Liga Inggris dalam beberapa tahun ke depan. Bek Torino ini masuk radar Manchester United. Spekulasi siapa bek tengah baru Manchester United memasuki babak baru. Setan Merah dilaporkan kini meminati jasa Nicolas N'Koulou dari Torino. Tuttosport mengklaim bahwa pihak Manchester United sudah cukup lama mengintai N'Koulou. Sang bek dinilai tampil sangat konsisten di lini pertahanan Torino. Ia juga memiliki agresivitas dan juga teknik yang bagus. Salah satu pertimbangan lain MU tertarik merekrut N'Koulou karena situasi kontraknya. Sang bek kontraknya di Torino akan habis di musim panas nanti. Sejauh ini belum ada tanda-tanda mereka akan memperpanjang kontrak sang bek. Tak kalah dari Bruno Fernandes dan De Bruyne, gelandang Inter Milan jadi yang terbaik di Eropa. Gelandang mungil Inter Milan, Nicolo Barella, disebut menjadi salah satu yang terbaik di Eropa dan tidak kalah dari Bruno Fernandes serta Kevin De Bruyne. Hal itu diungkapkan oleh mantan pelatih Real Madrid, Fabio Capello. Dalam sebuah wawancara dengan Sky Sport Italia, Capello menyebut Barella memiliki visi, stamina, kualitas, dan kecepatan yang tidak dimiliki pemain lain. Barella tidak diragukan lagi adalah salah satu dari 3 gelandang terbaik di sepak bola Eropa. Tak perlu diragukan lagi, kata Capello. Pirlo tegaskan Juventus masih bisa raih Scudetto. Beberapa kali tersandung, Juventus kini tertinggal jauh dari Inter Milan yang memuncaki klasemen. Pelatih Juventus Andrea Pirlo tak mau terlalu ambil pusing soal tim-tim di depan maupun yang mengejar. Ia cuma percaya kans juara belum habis. Kami tak melihat ke siapa yang berada di atas kami atau di belakang kami. Kami berkonsentrasi pada diri sendiri. Tujuannya harus tetap sama, ada banyak pertandingan, dan selama ada ruang untuk bangkit, kami akan ada di persaingan. Ujarnya dikutip Football Italia. Bayern Munchen resmi gaet bek muda tim kasta kedua Inggris. Raksasa Bundesliga Jerman Bayern Munchen nampak tak berhenti merekrut pemain sebelum bursa transfer resmi dibuka setelah dilaporkan menjalin kesepakatan dengan bek belia Reading FC, Omar Richards. Ketertarikan Munchen terhadap Richards sejatinya telah berlangsung lama. Apalagi setelah Richards secara terang-terangan enggan memperpanjang kontraknya yang berakhir pada 2021 ini. Dikutip dari Sky Sport, Bayern Munchen dengan mudah mampu meyakinkan Omar Richards untuk meninggalkan Reading FC dan bergabung dengan tim yang dijuluki FC Hollywood tersebut. Richards dilaporkan telah sepakat untuk bergabung dengan kontrak berdurasi 4 tahun dan akan bergabung tim utama Munchen pada musim panas nanti atau saat bursa transfer dibuka. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!